Okay, Rafli right here. Oke, sekarang nunggu waktu buka episode kedua. Hari ke-10 puasa. Hari ke-10 puasa. Dan ya, cuaca di luar lagi mendung, alhamdulillah. Karena hujan juga salah satu waktu yang mustajab. Apalagi ini di bulan yang berkah gitu kan. Dan gue gak sendirian hari ini. Dan gue bakal ditemani sama salah satu teman gue. Teman lama gue, Tio Mighty. What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wildan Azhar in the house. Yes. Halo semuanya, apa kabar teman-teman semuanya? Jangan lupa buat kalian para subscribernya Rafli Ananta yang belum subscribe sekarang. Oke, ini Wildan, temen gue dari SD. Yes. Temen gue SD, SMP, SMA-nya pisah, kuliah pisah, tapi ya bertemu kembali lagi. Betul. Iya, karena silaturahmi tetap harus dijaga ya. Betul. Gimana kabar lu, Bre? Udah bisa dibilang beberapa tahun kebelakang kan kita udah nggak ngejalanin puasa bareng-bareng nih. Betul, udah. Bukber juga udah jarang banget kan. Jarang banget. Dulu tuh kita terakhir bukber kapan? Udah lama banget kan? Lumayan banget sih mungkin. Bahkan gak bukber ketemunya kan? Jadinya ketemu biasa gitu loh. Udah kayaknya 2 tahunan kan udah ketemu sama puasa. Safira sama Ending juga itu betul. Dan gue kan kebetulan tahun kemarin gue puasa di Jawa Timur karena gue ada magang. Tahun sebelumnya gue puasa di Jawa Tengah karena kuliah. Betul. Dan alhamdulillah sekarang gue bisa kembali ke sini lagi untuk ya bertemu the one and only Rafli Ananta. Gue mau nanya juga nih. Yaps. Gimana pengalaman lu ketika lu puasa jauh dari orang tua? Karena kan orang tua lu kan di Bekasi kan? Iya. Pertama itu, yang kedua, experience lu tuh seperti apa ketika lu jauh dan sekarang lu udah kumpul lagi nih sama orang tua lu di Bekasi? Pengalaman gue yang gue dapetin ya, karena kan misalnya gue dari kecil sampai besar sampai SMA lah, gue tuh masih selalu bareng orang tua, mau puasa mau apapun momennya. Nah, ya disitulah ujian buat gue gitu loh. Ya mungkin dibilang alay nggak juga ya. Ujian rindu lah. Rindu sama orang alay tua. Tapi alay ya. Tapi kalau ya pokoknya kalau rindu sama orang tua beda, udah beda ini lagi ya. Kangen sama orang tua, terus kangen sama teman-teman istilahnya buka bareng, terus juga ya kangen sama momen Ramadan di rumah kayak gimana sih? Kayak kalau misal kita cari takjil gitu kan. Apa? Vibes-nya itu beda banget, sama hari-hari biasa, walaupun hari biasa pun rame orang beli jajan ini itu, tapi pasti bakal beda. Berarti ujian lu juga salah satunya ketidakhadiran orang tua lu saat lu di luar ya, karena memang lagi merantau. Betul. Dan itu wajar. Iya, dan teman-teman yang sering kita temuin gitu itu jujur kerasa banget, bener-bener kerasa banget ya. Kerasa banget. Karena mungkin sesering-seringnya lu akhirnya bertemu dengan teman-teman kuliah, kuantitasnya kan lebih sering sama mereka kan? Iya, betul. Tapi kualitasnya mungkin nggak ada yang bisa ngalahin sama teman-teman lama, sama orang-orang lama. Betul. Dan gue juga lebih ke kita nggak perlu susah-susah untuk ngomong A, I, W, O sampai Z, tapi mereka udah pada paham gitu loh. Itulah. Tapi balik lagi, nggak ada salahnya juga kalau untuk kita membuka hubungan dengan orang baru, dengan teman-teman baru gitu loh. Nggak ada yang salah, tapi lebih ke ya inilah experience-nya gitu loh, inilah pengalamannya, ujiannya di situ ya. Betul. Kalau gua apa ya ujiannya ya? Mungkin gua nggak bisa puasa sama kakek nenek gua aja paling yang memang udah lama juga tapi kan isu pasti ada kesan sendiri kan buat lu. Betul. Itu salah satunya sih, itu yang paling kerasa sih. Dan yang kesekian gua pastinya juga sedih nggak bisa buka sama teman-teman gua ya. Memang karena alasan itu juga udah pada punya kesibukan masing-masing gitu loh. Ujian itu kan memang akan selalu ada di dalam kehidupan kita ya. Pasti banget. Mau itu sedih, mau itu bahagia, itu pasti. Itu termasuk ujian semuanya. Iya. Lu dikasih kesenangan, kalau lu nggak bisa bersyukur itu ujian. Dan beberapa hari terakhir ini kan Bekasi nih lagi sering dilanda hujan. Iya, betul. Dan beberapa titik juga terkena dampaknya. Walaupun memang hujan itu mustajab. Iya. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa, untuk berdoa beribadah. Tapi dalam konteks ini malah jadi ujian gitu, bencana. Kenapa bisa dibilang bencana? Karena memang banyak yang rumah terendam banjir, hancur juga ada yang hancur, terus jalanan jeblos yang di Kemang tuh. Iya. Dan akhirnya beberapa akses ditutup dan beberapa pedagang kaki lima yang harusnya mungkin bisa buka
jualan buat dagangan. takjil, dagangannya tersendat. Ini semata-mata bukan karena Allah mau ngirim sesuatu aja gitu, enggak. Pasti memang selalu ada maksudnya. Betul, gitu. Pasti banget. Ujian di luar dari bulan puasa pun itu yang pasti untuk menguji kesabaran, betul, untuk meningkatkan keimanan, betul, atau memang ingin diangkat tuh derajatnya, ya kan, ujian. Karena kan istilahnya manusia pun dikasih ujian, berarti pasti kalian udah pada denger kan, manusia tuh dikasih ujian biar naik level. Nah istilahnya dengan kita dikasih ujian tuh bikin kita makin tough gitu loh, makin kuat buat hadepin apapun yang Allah kasih atau Tuhan kasih, kayak gitu. Tapi sebelumnya kami berdua ya mengucapkan kayak stay strong, stay safe buat teman-teman masyarakat yang ada di Bekasi khususnya, dan juga di beberapa daerah yang terkena banjir, karena kemarin kayaknya habis ada banjir juga kan. Ada banjir di luar kota juga. Banget. Gue yakin banget akan dikembalikan kondisinya dan akan dinaikkan pasti semua ya. Akan diganti berkali-kali lipat pastinya. Amin. Dan pasti ada hikmah di balik itu semua. Pasti. Dan satu lagi buat masyarakat ya bisa selalu dalam lindungannya lah. Amin. Oke, kalau misalkan gue udah bawa iPad gini, berarti waktunya gue akan membacakan beberapa hadis lah. Betul. Yang dimana berkaitan dengan konteks kita, yaitu ujian. Seperti yang tadi udah kami bilang ya, kami sampaikan bahwa ujian itu memang akan selalu ada. Betul. Baik bahagia outputnya ataupun ya pasti kesedihan. Ada kesedihan. Benar juga nih, ada dalam hadis, yaitu seorang muslim harus yakin bahwa semua ujian dan cobaan itu adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan sabar, ridho dan syukur. Gitu, Bre. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang yang beriman sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengan Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan untuknya dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi, kalau sorry gue potong ya, tapi kalau misalkan kita bisa ngelihat dari sisi lain, mungkin ya, ketika seseorang atau bahkan kita ada di dalam posisi musibah, mungkin kita mikirnya kayak kenapa harus kita gitu, kenapa terus-terusan kita terus. Betul. Dan ini yang dari gue baca, yaitu Allah ternyata mencatat itu sebagai sebuah kebaikan dan akan menghilangkan dosa-dosa. Iya, itu dia, akan menghilangkan dosa-dosanya. Jadi oke lah, mungkin ada beberapa orang ketika menonton ini kayak, ya lu kan tidak merasakannya. Betul. Tapi setidaknya gue berusaha untuk ngasih tahu. Betul. Kalau memang ujian itu di sisi lainnya, atau memang secara garis besar adalah dari pandangan Allah, ya itu bisa mencatatkan kebaikan dan bisa menguburkan dosa-dosanya gitu. Dan kalau kita semakin taat karena ujian yang dikasih, terus kita semakin taat, itu memperkuat ya keimanan kita juga. Terus ya itu tadi, kayak dosa-dosa kita juga tergugurkan karena ujian yang kita hadapi. Kayak gitu. Jalani semua dengan lapang dada. Betul. Dengan pikiran yang tenang. Betul. Hati yang legowo. So ya. Dan dari ujian-ujian yang kita udah hadapi atau yang kita dapat itu ya bikin kita tuh jadi bisa punya pandangan baru. Karena kalau misal kita cuman stuck di kehidupan seperti itu aja, itu nggak bikin kita belajar. Nggak semata-mata ujian datang cuman buat marah, kesel, kecewa, enggak. Pasti semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya, betul. Pasti ada hikmahnya. So, buat teman-teman yang menonton, buat siapapun itu yang menonton, pakai akal sehatnya, keep calma. Serahin semua ke Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Gua ada satu singkatan nih, Bre. JDJD. Apa tuh? Jalani, doa, jangan dipusingin. Kelogoan orang tuh beda-beda timingnya. Betul. Jadi take your time, atur dengan kapasitas yang kalian punya. Jadi ya. Dan jangan compare flow lu dengan flow orang lain. Ya. Udah itu aja. Ya, tetap kalma, tetap tenang. So ya. Itu aja. Gitu. Mungkin semoga dari konten kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat semua kalangan. Nggak terkhusus untuk ini nggak. Ini buat general. Betul. Selagi bisa bermanfaat, jangan lupa di-share. Betul. So, Raffi, Wildan, signing out. cabut. Bye. Thank you.